para moms di rumah atau mungkin yang lagi ada di luar rumah juga. Mohon maaf banget ya moms ya. Tadi live-nya itu ada kendala ya. Kita ada kendala nih di live-nya kita. Jadi kita agak mundur sedikit ya dari jam yang seharusnya tadi di jam 2, sekarang kita agak mundur nih karena tadi Instagram tiba-tiba down gitu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mams. Halo, gimana kabarnya nih Mams? Oke, nah buat para Mams di sini ya. Untuk para iya dia tunggu. Oke, hadir Min. Halo semuanya. Gimana kabarnya nih buat para moms di sini? Karena untuk para moms di sini yang sudah bergabung ya, tetap stay tune karena nanti di akhir acara akan ada pengumuman giveaway ya. Yang kemarin nih ya, ada siapa kemarin teman-teman di sini, para moms di sini yang ikutan giveaway, karena nanti akan ada kabar baik juga nih ya. Jadi momen di sini nanti mau bagi-bagi saldo e-wallet juga buat para moms di sini yang aktif join live dan bisa menjawab quiz dengan benar. Oke, sepertinya juga sudah lumayan banyak ya yang bergabung nih di dalam live Instagramnya Bincang Mami. Jadi Mami ucapkan selamat datang di live berbagi informasi episode ke-16. Jadi buat Mami yang sudah stalking Instagram Vitami juga pasti udah tahu ya topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Itu membahas mengenai liburan panjang bikin refresh atau stres, yang tentunya akan memberikan banyak sekali informasi mengenai tips kesehatan ya di musim liburan seperti ini. Nah, ini luar biasa sekali juga ya di tempat Momin liburan anak-anak sekolah sebulan ya. Coba nih buat para moms di sini juga anaknya libur berapa minggu. Oke, lalu kita langsung aja ya ke bincang Dokter Aisyah. Halo dok, selamat sore. Oke, jadi nanti kita akan sambil menunggu Dokter Aisyah. Halo dok, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, mohon maaf ya dok ya, tadi ada kendala nih, jadi kita harus mengundur waktunya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Salahnya yang Instagram sih yang error ya, bukan. Iya dok. Oke. Oke, jadi langsung aja ya dok ya. Momin mau memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Bincang Momi di episode 16 kali ini, yang tentunya akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama nanti akan ada materi dari Dokter Aisyah. Untuk sesi kedua akan ada sesi tanya jawab. Dan di sesi ketiga ada penutup serta pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif dan juga menjawab kuis di akhir acara nanti, serta pengumuman giveaway vitamin. Nah, pada Bincang Mami episode 16 ini, Mami mengundang narasumber yang tentunya berpengalaman nih untuk berbagi ilmu dan juga tips maupun informasi mengenai kesehatan anak-anak bersama dengan dokter spesialis anak, yaitu Dokter Aisyah. Selamat sore ya dok ya, gimana kabarnya dok di sore hari ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tadi sebenarnya udah mau visit ya, karena nggak jadi berangkat, nggak jadi ini. Ya, nggak apa. Oke, senang sekali juga nih berjumpa kembali dengan Dokter Aisyah di sore hari ini. Izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Izin menjelaskan terlebih dahulu dok mengenai program berbagi informasi sore hari ini. Oke, di Bincang Mami kali ini itu merupakan program dari Vitami untuk memberikan informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan serta parenting nih ke followers Vitami dengan mendatangkan para ahli gitu. Nah, kebetulan untuk Dokter Aisyah itu merupakan dokter spesialis anak. Jadi sesuai juga nih dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Boleh mungkin untuk Dokter Aisyah boleh memperkenalkan terlebih dahulu nih kepada para moms. Oke, halo Mami dan semuanya, ayah, bunda, semuanya terima kasih ya dari Vitamin udah ngundang saya lagi, senang banget bisa ngobrol lagi. Nah, siang hari ini kita akan bahas tentang tips liburan untuk anak. Nah, perkenalkan saya sendiri Dr. Aisyah Firutama, spesialis anak. Saya prakteknya di Rumah Sakit UNS Solo sama Rumah Sakit Hidayah Boyolali. Salam kenal ya semuanya ya. Oke.
Nah, sebelum memasuki sesi materi, Momi mau membacakan terlebih dahulu nih latar belakang pada tema hari ini. Untuk libur sekolah itu kan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu setiap anak, tidak terkecuali orang tua. Karena waktu-waktu liburan adalah saat bagi keluarga untuk menghabiskan banyak waktu bersama. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan anak bersama keluarga saat liburan sekolah itu berlibur ke berbagai tempat wisata. Meski sangat menyenangkan, aktivitas tersebut sering membuat orang tua khawatir karena anak-anak justru sering mengalami sakit dan kelelahan baik saat berlibur maupun setelahnya. Jadi kondisi tersebut menjadikan banyak orang tua membatasi ruang gerak liburan anak-anak mereka. Nah, boleh nih Dok, mengenai ini ya, tadi materi-materinya yang tadi akan Dokter Aisyah sampaikan juga. Momin mau bertanya dok, penyebab anak-anak sering sakit selama atau setelah liburan sekolah itu apa sih dok? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi memang yang namanya liburan sekolah itu menjadi satu ya berita gembira buat anak-anak, tapi kadang-kadang jadi berita yang ya cukup menggalaukan ya untuk para orang tua, terutama orang tua yang bekerja, yang dua-duanya bekerja. Waduh, nanti anaknya yang jagain siapa? Lumayan kan kalau misalnya sekolah, dia sekolahnya dari jam 7 sampai kalau full day sampai jam 4 kan lumayan lah dititipin lah ya anaknya. Tapi ketika anaknya liburan berarti di rumah yang jagain siapa gitu. Nah, ada beberapa program liburan sekolah yang memang ada kayak misalnya mungkin kemah atau apa ya acara tertentu yang ini justru bisa menambah kegiatan positif. Tapi bagaimana dengan orang tua yang memang tidak mengikutkan anaknya untuk liburan? Berarti kan harus ada kegiatan di rumah ya. Berarti nggak mungkin dong di rumah mau dipegangin gadget terus-terusan ya kan? Nah, atau mungkin ini kan hari Sabtu Minggu ya, misalnya orang tuanya libur, anaknya juga libur. Nah, itu boleh banget atau silahkan untuk mengajak anaknya liburan keluar, mengenal alam, kenal gunung, kenal pantai, binatang, kebun binatang segala macam. Tapi hati-hati, yang namanya dunia luar itu kita nggak tahu ya apa yang akan kita hadapi di luar gitu. Kita bertemu dengan beragam macam orang di luar sana, ada yang lagi batuk, pilek, flu atau apapun ya. Dan selain itu anak ketika aktivitas. Nah, bedakan aktivitas yang dialami anak sama-sama nih. Kita sama-sama lakuin aktivitas dari jam 7 sampai jam 14 di luar rumah. Kitanya baik-baik aja gitu. Tapi anak kecil energinya seberapa? Dia lapar, dia butuh tidur siang, segala macam. Jadi, itu akan menyebabkan energinya akan terkuras habis. Nah, kalau terkuras habis tapi tetap diforsir untuk dia, maka ini bisa secara tidak langsung menurunkan daya tahan tubuhnya. Ketika daya tahan tubuhnya menurun, maka si kecil akan mudah terpapar oleh virus, bakteri, ataupun jamur, dan sebagainya. Sehingga tentunya si kecil akan lebih mudah jatuh sakit, entah itu demam ya responnya, atau anaknya jadi lemes, jadi dehidrasi. Mungkin kan ini musim kemarau ya, musim kemarau jadi panas gitu ya. Panas, anaknya jadi lemes, nggak mau makan. Lebih-lebih misalnya ada yang batuk pilek ketularan gitu. Jadi memang ini sebuah apa ya tantangan ya buat para orang tua untuk bisa menjaga si kecil tetap sehat. Ya. Oke, nah berkaitan dengan ancaman-ancaman dari penyakit tersebut, sebaiknya anak-anak ini menghabiskan liburannya itu di mana dok? Bentar, ini sinyal saya nge-lag ya? Kalau ada yang komen, enggak kan? Oh iya 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 tadi agak sedikit nge-lag dok. Ini udah aman. Udah aman ya, alhamdulillah. Udah aman. Gimana tadi? Boleh diulang? Maaf, nggak fokus Oke, ini. jadi tadi kan kaitannya dengan ancaman penyakit berarti ya Hmm. dok ya. Nah, di mana nih dok sebaiknya anak-anak itu menghabiskan liburannya? Ancaman penyakit ya, ancaman penyakit. Oke. Jadi kalau misalnya lagi liburan ya kita tahu ya, misalnya liburannya berenang ya ke kolam renang mana gitu kan. Yang namanya anak kecil ya, kalau misal ke dalam kolam renang itu kan airnya, kecuali air mata air langsung ya, airnya kan mentah ya. Karena udah dimasuk kaporit nih. Tahu Favorit. ya kalau kolam renang, semakin kolam renang itu baunya kaporit-kaporit itu berarti Mm. di situ sudah tercemar dengan urin dan sebagainya. Ketika ada urin, kaporit, nah itu justru kalau ketika bau itu berarti sudah terpecah bahan-bahan kimia. Nah, anak kecil mana tahu ya dia minum airnya dikira air minum. Nah, makanya habis renang itu harusnya langsung mandi, keramas, pakai sabun. Jangan lupa pakai sabun ya. Tuh, kalau enggak nanti anaknya jadi batuk pilek, jadi demam gitu. Karena dia juga nelen air, tapi bukan semerta-merta habis nelen air, habis renang langsung sakit, bukan. Terus nanti orang tua jadi pada takut, lagi parno, lagi aduh jadi kalau orang jadi sakit ya enggak juga ya. Kalau misalnya usianya udah 4 tahun ke atas kan bisa dikasih tahu, adik nanti kalau
renang jangan diminum ya airnya ya, itu bukan air minum segala macam, dan jangan lupa dimandiin. Terus ancaman yang lain, misalnya anak kecil diajak bepergian jauh ya, misalnya liburannya lumayan jauh nih, nggak cuman di dalam kota aja, misalnya sampai ke luar kota dan itu butuh waktu, misalnya naik kereta atau naik mobil gitu. Nah, ini kalau perjalanan jauh jangan lupa, ini sama ya kayak kita mudik ya sebenarnya. Kalau naik mobil lewat tol, jangan lupa selalu pikirkan di mana aja titik pemberhentiannya. Jangan sampai 4 jam perjalanan tuh nggak pakai istirahat sama sekali, 6 jam perjalanan nggak pakai istirahat sama sekali. Usahakan untuk setiap jam makan ya, atau 2 jam sekali tuh istirahat ke rest area. Entah itu minimal, iya cari udara segar lah, duduk, minum, makan, snacking aja nggak apa-apa. Kalau udah jamnya makan besar ya makan besar. Jangan sampai blujur gitu aja. Kalau orang dewasa bisa tahan ya, anak kecil tuh nggak bisa ngomong ya. Dan nggak bisa ngomongnya itu nggak diungkapkan. Biasanya cuma rewel, pengen nemplok atau nempel mamahnya, nenek, kayak gitu-gitu. Itu hati-hati, itu sudah tanda-tanda dia mulai lemes ya. Gitu. Tapi kalau langsung jatuh sakit tuh kayaknya enggak ya. Jadi kayak ada tanda-tandanya dulu gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah sampai ke tempat tujuan, terus rame banget ya kalau musim liburan gini. Tadi saya habis kerja juga lewat tol kebetulan, dan itu rame banget. Pintu tolnya antri gitu kan. Kebayang nggak sih kalau di tempat tujuan wisata, misal di pantai atau di mungkin taman apa sih yang kayak Dufan gitu ya, taman bermain itu pasti antrinya banyak banget, desek-desekan. Nah, nempel-nempelnya itu ya, atau ada orang bersin hacing gitu kan, udaranya wah gitu kan, anak kecil nggak Bener. dikasih masker, daya tahan tubuhnya lemah, nah itu akan rentan banget terserang virus dan bakteri, dan ini bisa batuk, atau minimal pulang dari liburan tuh biasanya besoknya tuh agak-agak lemes dan demam, biasanya ditandai dengan demam. Tapi belum tentu anaknya akan langsung jatuh sakit. Nah ini tergantung dari kita, apakah kita sebagai orang tua bisa menjaga supaya daya tahan tubuhnya tetap bagus. Kan itu perang ya antara virus bakteri sama daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuhnya bagus, dikasih makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, maka ini akan terkat. Jadi yang tadi yang lemes-lemes udah mau sakit, kalau misal kita daya tahan tubuhnya oke, maka bisa aja kita menang, nggak jadi sakit. Tapi ini gambling ya, kok kalau misalnya anaknya diajak liburan lagi besoknya masih kondisi capek, aktivitasnya tinggi, ya bisa aja jatuh sakit gitu. Jadi sebuah tantangan ya sebenarnya ya. Tetap manfaatnya banyak ya liburan, jangan terus jadi takut liburan ya. Liburan tuh bagus, jangan anaknya dibungkep terus di rumah, aduh kamu nggak boleh kemana-mana, diperangkeng. Jangan dia butuh wawasan, dia butuh lihat udara luar, dia butuh lihat gunung, pantai, binatang, macam-macam ya. Oke, nah supaya para orang tua juga tidak khawatir dok, itu gimana dok tipsnya nih untuk mempersiapkan liburan sekolah yang tanpa batas serta orang tua juga tidak khawatir gitu dok? Ya, tidak khawatir ya. Oke. Jadi kalau misalnya liburan itu tantangannya juga adalah feeding rules ya. Feeding rulesnya pasti akan berantakan. Gimana coba? Kayak misal kita biasa sarapan jam 7 karena lagi bepergian, mungkin perginya jauh ya. Jadi sarapannya geser nih ke jam 9. Nah, atau misalnya liburannya ke rumah nenek ya. Terus sama neneknya dikasih cemilan tuh. Biasa ya, kalau yang nenek kakek tuh pasti manjain cucunya gitu kan. Dikasih lah coklat, misal makanan manis-manis gitu, coklat atau kue atau puding gitu. Kasih makanan manis-manis. Terus kira-kira anaknya bakal kenyang nggak? Kenyang dong, manis banget loh, makanan gurih-gurih, manis-manis, kenyang ya. Dan itu dikasih di jam makan utama. Nah, alhasil anaknya jadi kenyang. Ketika kita mau ngasih makan beneran, makan utama, itu justru dia nggak mau pasti. Atau kalaupun mau, makannya cuma di oteh-oteh aja. Cuma dikit yang dimakan. Nah, makanya ayah bunda, ini cara ngakal ini adalah ketika memang anak itu sedang makan camilan ketika acara keluarga, ya udah biarin aja, kemudian biarkan dia makan selama 30 menit, tapi ya usahakan jangan makanan yang terlalu manis ya. Misalnya cemilannya dikasih apa ya, misalnya dikasih semar mendem atau arem-arem ya dengan kearifan lokal ya, misal pura di rumah neneknya gitu kan misalnya ya. Ya udah biarin aja, cuman dengan catatan, oh berarti anak ini tadi udah kenyang nih makan snack ini, berarti aku sebagai orang tua nggak akan memberikan makan utama di jam yang dekat. Jadi jangan saklek ya, misalnya jam 11 snacking misalnya ya, jam 12 terusnya makan besar tuh, jangan saklek, harus jangan strict harus ngasih makan jam 12 juga, kasih jarak 2 sampai 3 jam supaya si kecil tuh mau makan lumayan banyak gitu, karena perutnya anak kecil ya memang cuman segitu dan butuh waktu sekitar 100 menit ya, atau 2 jam sampai 3 jam untuk mengosongkan lambungnya kembali gitu ya. Oke, berarti
memang harus memastikan juga gitu ya dok ya, si anak ini juga mendapatkan nutrisi yang cukup saat liburan seperti itu ya dok ya. Mm-mm, Oke. benar. Nah untuk langkah-langkah pencegahannya itu bagaimana dok? Langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil nih supaya si anak ini tidak mudah sakit selama perjalanan. Oke, langkah pencegahan tentunya yang pertama adalah cukupi dulu kebutuhan tidurnya. Jangan sampai misalnya besok paginya mau liburan nih, jam 7 pagi udah berangkat. Si kecil malamnya wayangan, nggak tidur. Ya, pasti rewel seharian. Jadi biasanya kalau jam tidurnya geser, itu akan geser semuanya, rusak semuanya ya jadwal-jadwalnya. Itu satu, cukupi kebutuhan tidur. Yang kedua, berikan makanan yang bergizi. Jadi kalau misalnya siap-siap ya mau pergi liburan itu kan biasanya makannya agak-agak berantakan ya. Ya mungkin saya sarankan untuk para bunda untuk bawa bekal. Kalau nggak sempat bawa bekal, ya berarti makan di luar kan. Berarti kalau makan di luar, hati-hati pemilihan tempat makan yang dituju. Karena kita nggak biasa ya. Nggak, ini tempat yang asing buat dia. Jadi sebisa mungkin cari tempat makan yang representatif dong, yang bersih ya, yang kira-kira airnya air mengalir. Jangan cuman airnya di ember. Nyuci piring yang dari pelanggan cuman becek-becek masukin lagi. Nah, itu nanti resiko banget terkena penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan ya, kayak diare, tipes, listeria, banyak banget lah, macam-macam ada. Saya kebetulan baru bikin podcast kemarin tentang itu ya. Kemudian selain tempat pilihan makan adalah cukupi kebutuhan hidrasinya ya. Kalau misalnya di perjalanan tuh kan naik mobil misalnya tuh panas banget kan, panas banget, pasti haus gitu. Jadi siapkan minuman untuk si kecil. Jangan lupa bawa ya. Kalau misalnya masih 6 bulan masih ASI ya silahkan kasih ASI sesering mungkin, dan jangan lupa untuk persiapkan tempat-tempat peristirahatan yang perlu gitu. Jangan sampai ya udah 6 jam berjalan non-stop gitu, jangan. Harus istirahat di tengah-tengah gitu ya. Tadi udah ya, istirahat, makanan, apa namanya, rest area, terus baju-baju. Kalau misalnya dia muntah misalnya atau di celana atau pipis segala macam, kita harus backup plan ya. Bawa baju secukupnya, bawa baju cadangan ya. Popoknya lebihin. Terus obat-obatan yang diperlukan, obat-obatan emergency. Misalnya anaknya kena asma, berarti harus siap-siap obat nebulizer atau obat asma atau obat merah ya kalau jatuh, obat demam, obat mual segala macam itu harus disiapin gitu ya. Kira-kira itu sih persiapannya ya. Oke. Nah, kalau si anak ini tuh dia menunjukkan gejala sakit gitu, Dok. Mungkin entah itu terhidrasi atau mungkin dia kekurangan cairan gitu ya, Dok. Itu cara menjaga anak supaya tetap terhidrasi selama liburan di tempat yang panas. Nah, itu mungkin di pantai gitu atau mungkin selama perjalanan. Itu bagaimana, Dok? Ya, kalau selama perjalanan tadi dengan cara mengakalinya setiap 2 jam, 3 jam sekali tuh berhenti di rest area, cari udara segar dulu ya, entah itu jalan-jalan bersenda gurau gitu ya, cari anak kecil tuh gampang bosan soalnya ya. Kalau dia melakukan hal yang sama dalam waktu terus-menerus tuh bosan, pasti jatuhnya tidur, tidur atau ya itu dia nggak bisa ngomong, jadi nggak nyaman, tapi dia nggak bisa ngomong sama orang tuanya, aku nih kenapa gitu. Jadi ya kita harus tanggap sebagai orang tua, berhentilah di rest area tertentu dan jajan, beli makan, beli snacking yang terserah. Kemudian kalau misal di pantai ya berarti orang tuanya sebisa mungkin harus menyiapkan bekal ya. Kalau kira-kira kita nggak percaya nih, kita mau beli di pinggir pantai banyak orang jualan ya, kita nggak yakin tuh bersih atau enggak ya, berarti ayah bunda atau mom and dad sebaiknya udah prepare. Oh prepare ini susu, misal bawa susu kotak atau air mineral atau apa ya, makanan-makanan yang emang udah disiapkan untuk si kecil ketika si kecil emang lapar, kelihatannya ini udah jam makan nih, ya udah berikan yang seharusnya diberikan gitu pada jam jam makannya, jangan sampai kelewat ya, jangan sampai kelewat walaupun liburan, oke gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Aisyah. Mungkin segitu terlebih dahulu dok pertanyaan dari Mominnya. Sekarang kita memasuki ke sesi kedua nih dokter dari Bincang Mami. Jadi buat para mams di sini atau mungkin para dedi juga nih boleh banget juga yang mau tanya-tanya bisa nanti tulis di kolom komentar. Nanti akan Momin pilih beberapa pertanyaan untuk Dokter Aisyah seperti itu atau mungkin dari Dokter Aisyah sendiri juga boleh nanti kira-kira ada pertanyaan yang menarik boleh nanti langsung dijawab seperti itu dok. Jadi boleh buat para moms di sini mungkin yang mau bertanya-tanya. Oke, ini sepertinya ada yang bertanya dok. Bagaimana dengan anak yang pemabuk dok? Apa yang harus dilakukan? Anak pemabuk itu jangan bilang pemabuk, pemabuk tuh Mungkin mabuk istilahnya perjalanan. Mabuk iya, pemabuk tuh perjalanan konotasinya gitu ya dok negatif ya. ya, yang suka minum alkohol, janganlah. Anak yang suka mabuk perjalanan. Nah, ini
sebetulnya anak-anak yang seperti itu tuh lebih karena dia nggak biasa dibawa pergi gitu. Makanya sebetulnya ada manfaatnya ya kita membawa anak untuk naik kendaraan umum, misalnya naik kereta, naik bus, atau naik kendaraan pribadi. Nah, gimana biar nggak mabuk atau anti mabuk perjalanan? Ya berarti kita siapkan dulu nih. Pertama, siapkan obat-obatan yang penting ya. Kayak tadi saya sebutin obat merah, obat anti mual, anti demam, dan obat-obatan yang memang kalau misalnya si kecil punya riwayat medis tertentu gitu kan. Nah, yang kedua, jangan sampai si kecil bepergian dalam kondisi perut yang kosong, ya. Kalau perutnya kosong, pasti kerucuk-kerucuk di jalan juga nggak Gak minat enak. mau makan. Nggak mungkin di mobil si kecil mau makan tuh jarang banget. Biasanya kan, apalagi kalau dia mabuk perjalanan ya, jalannya yang geronjal misalnya, jalannya tuh naik turun, nggak rata. Itu pasti deh nggak minat mau makan. Jadi ya mungkin saran dari saya, usahakan anaknya untuk makan dulu jangan sampai perutnya kosong. Yang kedua, siapkan obat anti mual, boleh konsultasi ke dokter ya. Kemudian usahakan melewati jalan yang tidak meliuk-liuk ya. Kalau jalannya meliuk-liuk naik gunung ya harus pelan-pelan. Jangan sampai ngerem mendadak karena itu bikin mual banget gitu. Terus usahakan gunakan car seat kalau misal anaknya di bawah 4 tahun yang belum bisa diatur ya, gunakan car seat supaya nanti dia nggak, misalnya dia rem mendadak dia nggak gitu lah, itu bikin mual juga sebenarnya. Itu sih, sama gunakan baju yang nyaman tentunya. Oke, gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Dok. Nah, buat para moms di sini juga, nanti kita akan ada hadiah saldo e-wallet di akhir acara. Jadi, buat para moms tetap stay tune ya untuk mendapatkan saldo-saldo e-wallet dari kita, hadiah-hadiah dari kita. Jadi, buat para moms di sini juga yang masih ingin bertanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar. Ada yang bertanya juga, Dok. Tadi kan Dokter Aisyah juga menjelaskan nih bahwa jangan ada perut kosong sebelum perjalanan. Ada yang bertanya, Dok, bagaimana cara supaya anak tetap fresh dalam liburan panjang bagi anak yang sulit makan? Oke. Ini agak susah ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi dia nggak liburan aja udah susah makan, apalagi liburan itu yang jelas video rules-nya akan apa ya? Akan berantakan gitu ya. Ya berarti kalau susah makan mungkin ini jadi satu tantangan juga ya, karena ketika suasana yang berbeda mungkin si kecil jadi tertarik untuk makan. Ya biasanya bosen di rumah terus gitu kan, terus diajak ke kebun binatang, lihat binatang atau ngapain main, terus dia tahu-tahu jadi tertarik untuk makan gitu. Dia jadi ya mungkin lihat rusa gitu jadi pengen makan. Ya ini mungkin bisa diakali dengan cara yaitu patuhi feeding rules-nya. Jangan terlalu sering berikan snack. Kadang-kadang kalau liburan tuh banyak jajannya ya, banyak jajan-jajan yang nggak terlalu penting gitu, yang ya cuma sekedar lapar mata, ada yang asik beli, asing-asik beli, itu sebisa mungkin hindari karena dia jatuhnya kenyang tapi kenyangnya nggak penting, kenyangnya yang hal-hal makanan-makanan yang nggak bergizi, cuman kayak permen-permen atau coklat-coklat manisan, itu jelas nggak bergizi. Jadi sebisa mungkin pastikan minumnya tepat gitu sih. Dan mungkin dengan suasana yang baru itu justru akan menarik hati si kecil untuk mau makan. Itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih, Dok, atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi, Dok. Ada vaksin atau obat tertentu yang perlu diberikan sebelum berlibur? Mm-mm. Yang perlu diberikan. Ya, oke. Kepada si Terima anak. kasih banyak. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau imunisasi ini yang perlu dilakukan, yang perlu diberikan adalah imunisasi wajib ya. Imunisasi wajib itu sampai usia 2 tahun. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah lengkap, itu disarankan untuk imunisasi tambahan. Tambahan itu berarti yang ke dokter spesialis anak gitu. Kalau saya sarankan secara umum ya semua vaksin itu baik gitu ya. Terutama yang vaksin PCV sama vaksin influenza, karena itu mencegah batuk pilek, kemudian radang paru gitu, yang mana itu akan gampang banget tertular ketika si kecil terpapar di dunia luar gitu. Itu sih ya. Jadi imunisasi wajib sama imunisasi tambahan. Tambahannya semua yang disarankan IDAI, terutama yang PCV sama influenza, itu sih yang saya saranin. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Dok. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Dok, Mm-mm. apakah balita boleh diajak bepergian jauh? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pada dasarnya anak itu minimal usianya 3 bulan ya untuk dibawa bepergian jauh. Tapi sejauh apa itu memang sebenarnya tidak ada patokan khusus ya. Tapi sebisa mungkin jangan naik motor ya. Kalau naik motor tuh banyak banget resiko di jalan ya. Pernah ada salah satu fans klub bola yang agak fanatik gitu ya. Dan itu membawa anaknya dari kota
aku lupa ya, Pemalang sampai ke Jawa Timur pokoknya. Dan itu butuh waktu 8 jam kalau nggak salah. Bayi atau balita ya, umur setahun apa bayi ya malah ya, saya lupa kasusnya. Dan itu nggak pakai berhenti kayaknya, meninggal anaknya. Nah, untuk bilang dalik ya, maksudnya tuh sedih banget ya dengar berita kayak gitu hanya karena memenuhi fanatiknya orang tuanya. Orang Jadi tua. memang tidak disarankan untuk membawa anak naik motor bepergian, apalagi nggak pakai berhenti gitu ya. Yang disarankan adalah gunakan kendaraan umum seperti mungkin kereta atau pesawat. Cuma kalau pesawat hati-hati, biasanya tekanan telinga tinggi. Jadi ini disarankan untuk bayi disusuin pada saat terbang, kemudian ditutup telinganya gitu. Kalau di kereta usahakan cari tempat duduk yang deket gerbong depan yang ada pintunya sama yang deket kamar mandi supaya kalau ngapa-ngapain cepet gitu ya. Kalau misalnya anaknya mau pup atau ngapain cepet. Kemudian kalau naik kendaraan pribadi seperti mobil, usahakan pakai car seat. Karena kalau nggak pakai car seat, resikonya kalau ngerem mendadak, bruk gitu ya, bisa bahaya. Pakai car seat cenderung aman. Itu. Dan kemudian kalau misalnya emang naik kendaraan pribadi, selalu sempatkan untuk berhenti di beberapa titik tertentu nih di rest area untuk sekedar ya menghirup udara segar, kemudian makan ya kalau belum jamnya makan ya snacking, tapi sebisa mungkin tuh jangan sampai si kecil ngerasa jenuh ya. Kalau jenuh nanti rewel, kalau rewel nanti juga gampang sakit juga gitu. Jadi itu mungkin kalau jawaban dari saya. Jadi bepergian jauh tuh sebenarnya nggak masalah, tapi harus persiapan bener-bener ya mam, ya bajunya, ya obat-obatnya, ya makanannya, segala macem. Tentunya finansial juga ya, jangan sampai di tengah jalan kita kehabisan uang ya. Gitu. Maksudnya liburan pasti harus disiapin lah, mau happy happy gitu. Jadi liburan tuh bagus manfaatnya buat si kecil, oke? Okay? Gitu ya. Oke, terima kasih dok untuk materi pada sore hari ini yang sangat insightful. Banyak informasi juga nih yang Momin dapatkan ya, yang Momin dapatkan dan mungkin para moms di sini juga yang baru mendapatkan informasi tersebut juga. Mungkin dari Dokter Aisyah boleh memberikan closing statement nih buat para moms di sini. Ya, uh, buat Mam Sandit semuanya, terima kasih ya sudah menonton. Nah ini buat persiapan liburan, hati-hati kalau misalnya emang nggak berniat untuk libur ke luar, di rumah usahakan cari kegiatan yang asik ya. Jangan sampai si kecil cuman monoton hidupnya, cuman ya makan, terus nonton TV, main gadget, tidur, makan ya. Jadi sebisa mungkin liburan itu melakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya mau di rumah, kalau bisa ya berkebun, misalnya motongin mungkin ikutan motong rumput atau bersih-bersih rumah kan asik tuh ya, misalnya baca buku dongeng, baca buku cerita, main Lego, sesuatu yang kita bilang quality time sama orang tuanya itu kalau di rumah. Kalau misalnya pergi ke rumah neneknya, kakeknya ataupun keluar ke tempat bermain yang lumayan jauh, perhatikan persiapannya ya, perhatikan tidurnya harus cukup, makannya harus teratur ya, siapkan makanan-makanan yang memang disukai si kecil karena nanti resikonya kita kalau makan di luar belum tentu si kecil cocok gitu ya. Dan pastikan tempatnya bersih ya. Tempatnya bersih supaya kita nggak nambah masalah baru, nanti gampang sakit. Dan selalu cuci tangan tentunya. Kemudian siapkan obat-obatan yang penting untuk si kecil ya. Jangan lupa berikan suplemen. Karena apa? Daya tahan tubuh si kecil akan lebih gampang turun ya. Suplemen ini fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh si kecil ya. Selain kita juga tentunya memberikan imunisasi, makanan yang bergizi itu dan cukup, tapi kita juga butuh suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Semoga yang dari saya bermanfaat. Selamat berlibur sekolah. Semoga happy-happy semuanya. Oke, terima kasih Dokter Aisyah. Nah, sebelum kita menutup bincang Momi di sore hari ini, Vitamin mau bagi-bagi hadiah juga untuk yang aktif dan menyimak nih materi yang tadi telah disampaikan oleh Dokter Aisyah. Nah, nanti untuk Dokter Aisyah mungkin bisa memberikan pertanyaan untuk para follower Vitamin yang nantinya akan dijawab di dalam kolom komentar. Nah, sebelum Dokter Aisyah membacakan kuisnya, Momi, para moms di sini jangan lupa ya follow Vitamin dan juga follow Dokter Aisyah karena kalau enggak nanti akan hangus karena nanti bakal kita cek juga nih apakah udah follow atau belum. Nah, jadi untuk Dokter Aisyah boleh memberikan pertanyaan nih buat para moms di sini, Dok. Oke. Eh, persiapan apa yang harus dilakukan kalau misalnya bawa anaknya naik mobil? Oke. Kalau liburan naik mobil. Oke, persiapan yang harus dibawa ya, Dok. Persiapan yang harus dibawa apabila menggunakan mobil. Ya, siapa nih buat para moms di sini? Yang paling cepat juga ya? Iya. Paling cepat dan paling benar. Iya, Dok. Paling cepat dan tepat.
di tempat aku Reza Ardianto Syah tuh yang paling cepet dan benar jawabannya. Reza Bener nggak? Ardianto Syah. Sebentar dok, kita cek dulu nih dok, apa kira-kira Reza. kita cek Di tempat aku sih Reza Ardianto Syah terus Aulia Ulix. udah. Belum. Apakah oke untuk kakak Reza Ardianto Syah sepertinya Bentar ya. udah follow belum nih? Kita lagi cek dulu apakah kakak Reza ini sudah follow atau belum? Gimana kakak admin? Udah follow? Oke, selamat nih buat ada kakak Reza Ardianto Syah. Nanti untuk hadiah-hadiahnya untuk bisa langsung aja DM ke Instagramnya Vitami. Oke, kira-kira mau lagi nggak nih kuisnya? Kalau mau bisa tulis di kolom komentar mau gitu ya. Makasih. Iya kakak Reza. Yuk mau lagi nggak nih kuisnya? Kita buka kesempatan. Mau gimana nih kakak? Buka lagi nggak nih? Nambah lagi nggak nih? Ini nambah satu lagi. Oke, kita tambah satu lagi ya pertanyaannya. Pertanyaan tadi? Dokter lagi. Oke, buat dokter Aisyah boleh mungkin untuk pertanyaannya nih? satu lagi dok. Apa ya? Iya dok. Oke. Tadi saya sarankan untuk ya tentunya kalau biar nggak gampang sakit kan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, tambah suplemen ya supaya daya tahan tubuh nih kayak punyanya vitamin itu ya. Satu lagi adalah imunisasi. Nah, imunisasi apa yang dianjurkan? Oke. Nah, ini agak susah. Ya, jadi imunisasi apa? Jadi kalau dengar Imunisasi yang dianjurkan ya dok ya. Siapa nih? Keren itu. Nih? Bunda Deti Arianti 113 tuh, bener tuh jawabannya tuh. Lengkap banget tuh. Benar jawabannya itu. Cek dulu. Oke, kita cek terlebih dahulu. Bunda. Masih. Bunda. Bunda, mana nih belum ditemukan? Mana itu Bunda? Di sini belum muncul. Siapa? Boleh diulang kembali dok? Bunda siapa tadi dok? Deti Arianti. Aku nggak bisa nggak ini ya. Deti DETI ARYANTI 113. Aku tulis ya. Deti Arianti. Oh oke. Ada dari Deti Arianti. Oke. Nah, selamat nih buat para moms di sini yang sudah mendapatkan ya, sudah menang nih, sudah berhasil menjawab kuisnya. Jadi nanti bisa langsung aja DM ke Instagramnya Vitami. Oke, untuk Dokter Aisyah tidak terasa nih kita sudah berbincang-berbincang, iya. Mohon maaf juga ya dok ya, jadi kita mengulur-ngulur nih waktunya. Aman ya apa. Semoga besok lagi ini kan namanya kesalahan teknis ya, maksudnya yang salah bukan Vitami juga karena emang lagi error aja ya Instagramnya. Ya semoga besok bisa ngobrol lagi dan waktunya full 1 jam. Amin dok, semoga ya dok ya. Amin. Terima kasih banyak ya. Ucapin terima kasih juga buat Dokter Aisyah untuk waktunya juga dan sharingnya juga kepada para moms di sini. Jadi buat para moms di sini juga yang mau tahu seputar kesehatan anak boleh banget langsung follow Dokter Aisyah. Oke Dokter Aisyah, semoga sehat selalu ya dok ya. Sama-sama, makasih ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam dok. Udahlah pause aja. Oke, nah terima kasih juga nih. Kita ada ini juga nih, ada pengumuman giveaway ya. Ada pengumuman giveaway juga. Kita ada pengumuman giveaway. Jadi yang kemarin ikutan giveaway, selamat nih untuk Mams Guspita Armayani dan juga ada Mams Restius Watun 19 ya. Jadi buat para pemenang nanti bisa langsung aja DM ke Instagramnya Vitami. Oke, buat para moms di sini juga selalu stay tune dan juga ikuti sosial media Vitami untuk mendapatkan informasi-informasi serta hiburan dari kita. Sampai jumpa di Bincang Mami ke-17. Jangan lupa di check out di marketplace. Kita ada di Shopee, Lazada, TikTok juga. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.